Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan memulai kembali topik yang hari ini adalah kita ambil dari riwayat Agung Para Buddha. Ya, kalau Bapak Ibu ada mau baca, sekarang sudah di halaman 1026 ya. Kalau mau ikut baca boleh. Nah, Bapak Ibu, hari ini topik yang kita lanjutkan adalah topik di mana ada seorang petapat lanjang ya, petapat lanjang yang bernama Jambuka. Dan petapat lanjang ini dalam kondisi yang memprihatinkan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu muncul pasti ada sebabnya. Ya, kenapa sampai dia memiliki potensi dan sangat memprihatinkan di dalam hidupnya. Ya, jadi kisah ini adalah seorang kita bilang Jambuka ya. Jadi di masa lampau Jambuka ini adalah seorang biku. Ya, dia adalah seorang biku, puasa sudah sekitar 20 tahun. Ya. Dan Jambuka ini seorang biku yang sudah senior dan dia lahir ya. Waktu itu dia jadi biku di zaman Buddha Kasapa. Ya, jadi dia lahir di zaman Buddha Kasapa, menjadi biku di zaman itu, dan namanya beliau sudah biku yang senior, tentunya ada sponsor ya. Kalau kita bilang sekarang ada donatur yang suka ketemu dengan Bante tersebut ya. Nah, kemudian karena sudah umur makin tinggi, ya akhirnya kedekatan dengan donatur, dengan sponsor juga semakin baik. Dan kemudian satu saat di wihara itu ada tamu yang datang ya. Ada tamu yang datang, tamu ini adalah seorang arahat. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa seorang arahat memiliki dari penampilan biasanya sudah kelihatan ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang memiliki upasaka-upasika yang memiliki keyakinan yang besar terhadap Triratna. Ya, jadi ketika arahat ini tinggal bersama di dalam wihara si Bante, ya, kemudian besoknya tentunya sebagai tuan rumah Bante tersebut mengajak ya si arahat ini, ayo sama-sama kita pergi menerima dana makan. Ya, kebetulan pergi ke rumah dana makan, yaitu donatur utama ya, seorang kaya di sana, dan donatur kaya itu sangat terkesima dengan penampilan arahat ya, karena gak gampang kita ketemu dengan biku-biku senior dan sudah mencapai arahat. Nah, kemudian seperti biasa umat akan menawarkan untuk memberikan catupacaya, yaitu 4 kebutuhan para biku. Kebetulan Bapak Ibu waktu itu donaturnya kemudian makin hari makin dekat dengan sang Bante arahat ya. Kemudian donatur tersebut membelikan jubah yang baru, kemudian membelikan seperti kasur ya, dipan, memberikan alat cukur rambut ya, dan juga kemudian memberikan makanan. Nah, karena si Bante yang tuan rumah ya, ini dia cemburu, kemudian rasa iri ya, namanya kalau memiliki rasa iri di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maka pikiran-pikiran ini akan banyak ya. Coba kalau Bapak Ibu punya rasa iri ya, pikirannya bagaimana? Pokoknya nggak senang kalau kita lihat kita punya teman misalnya dipuji lebih baik dari kita. Ya, kita nggak senang kalau teman kita disayang lebih baik daripada kita. Dan seterusnya. Ini adalah kalau seorang iri hati ya. Dan kemudian karena dia iri hati, satu saat dia akhirnya bohwat ya, dia omongin dengan harapan ya semoga setelah diomongin ini Bante ini pergilah, nggak usah tinggal di sini lagi ya. Kemudian
si Bante tuan rumah ini datangin Bante Arahat. Terus dia bilang, lihatlah kamu, wahai tamu, ya, di teks ini dibilang, lebih baik engkau memakan kotoran daripada memakan makanan yang didanakan di rumah si orang kaya, yaitu penyumbang wiharaku. Ya, ini pertama dibilang. Yang kedua, lebih baik kamu mencabut rambut dengan menggunakan batok, ya, batok kelapa, daripada menggunakan fasilitas tukang cukur daripada donaturku, ya. Kemudian lebih baik kamu pergi bertelanjang daripada kamu menggunakan jubah dari donaturku lagi, ya. Dan terakhir adalah lebih baik kamu tidur di tanah daripada kamu tidur di dipan yang diberikan oleh donaturku. Ya, jadi 4 ini diucapkan, ya. Makanan, makan kotoran, cukur rambut pakai batok kelapa, kemudian jubah, nggak usah pakai jubah, bertelanjang aja, dan yang terakhir adalah udah tidur di lantai, nggak usah tidur di dipan. Nah, Bapak Ibu, setelah dia ngomong seperti ini, kemudian Bante Arahat itu tahu bahwa kalau dia seperti ini terus iri hati, maka akan membuat si biku ini membuat karma buruk yang lebih banyak. Nah, sehingga Bante Arahat tersebut kemudian pergi meninggalkan wihara itu, ya, tanpa dikasih tahu kepada tuan rumah. Nah, besok hari seperti biasa Bapak Ibu, mereka akan pergi ke makan di tempat donatur itu, ya. Kemudian si Bante tuan rumah ini karena sudah dongkol mungkin, ya, ada iri hati dan tingkat dewa orang bilang. Jadi dia bilang, sudahlah, saya nggak mau panggil. Tetapi kalau nggak panggil juga salah. Nanti kalau donaturnya tanya, kok Bante yang itu nggak datang? Salah lagi saya. Nah, akhirnya dia panggil, tetapi pakai trik Bapak Ibu, ya. Ini misalnya gong. Dipanggil, kalau biasa kita pukul gong kan kencang. Nah, gongnya itu cuma disentuhan ke kuku doang, ya. Jadi yang penting sudah kayak gitu, ya sudah bunyi dianggap, ya. Dan dia pergi. Kemudian ketika sampai di rumah donatur itu bilang, Bante, teman yang satu mana? Oh, nggak ada. Masih tidur, gara-gara kemarin dikasih kasur bagus, jadi tidur, ya, pules, ya, nggak bangun. Oh, begitu, ya udah. Jadi Bante tersebut makan sendiri. Setelah dia makan, kemudian donatur ini titip dana, ya, tolong dana ini diberikan kepada Bante itu, karena Bante itu mungkin belum makan. Nah, makanan itu kemudian dibawa sama si Bantenya, bawa ke wihara. Nah, Bapak Ibu, di tengah jalan karena dia kesel, dia iri hati, dia jengkel, kemudian makanan itu dia buang. Dia tidak memberikan kepada Bante itu, ya. Dia buang akibat karma buruk dari membuang persembahan yang diberikan untuk arahat, ya. Maka dikatakan di sini bahwa dalam masa kebikuan 20 tahun, seluruh perbuatan baik yang dikumpulkan jadi rusak, ya. Jadi rusak karena hanya membuang makanan itu dengan kebencian. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, biku ini lahir di alam neraka Awici selama berkalpa-kalpa, ya. Jadi hadiahnya mantap Bapak Ibu, ya. Hanya membuang makanan dari seorang arahat dengan penuh kebencian, dia lahir di alam neraka Awici selama berkalpa-kalpa, ya. Nah, setelah terlahir di neraka sekian lama, kita bayangkan Buddha Kasapa. Nah, kemudian sampai ke Buddha Sakyamuni, ya. Nah, di zaman Buddha Sakyamuni, kemudian dia terlahir di dalam keluarga yang kaya raya, ya. Dinamakan dia Jambuka. Tetapi Bapak Ibu, karena perkataan di masa Buddha Kasapa, ya, yang sudah mungkin berapa miliar tahun lewat sudah, ya, dengan diucapkan dengan penuh kebencian, maka di dalam masa Buddha Sakyamuni
dia walaupun lahir sebagai orang kaya, tetapi dia istilahnya apa ya, makan tuh kata-kata dulu ya. Kalau orang Jakarta bilang makan tuh kata-kata. Ya, jadi 4 kata-kata yang dia ucapkan kepada arahat waktu dulu terjadi di dalam dirinya sendiri. Yang pertama adalah walaupun dia orang kaya, tetapi dia tidak bisa dipakai baju, ya. Dikasih baju apapun dia nggak mau. Dia buang, dia telanjang, dia kemana-mana telanjang, ya. Nah, yang kedua adalah dikasih makan seenak apapun, dia nggak bisa makan. Dia tunggu adalah makanan dari, kotorannya sendiri. Dia cuma bisa makan kotorannya sendiri, nggak bisa makan makanan yang lain. Dan yang ketiga, walaupun papa mamanya seorang kaya, tetapi dia tidak bisa tidur di kasur, tidurnya di tanah, di lantai. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kita bilang karma daripada ucapan ya. Makanya kadang-kadang dibilang makan tuh kata-kata ya. Apa yang sudah diucapkan itu bukan baru kemarin diucapkan. Miliaran tahun lalu di zaman Buddha Kasapa. Di kehidupan ini semua dia dapat. Gak kurang satupun ya. Nah, makanya kalau kita sebagai umat Buddha masih malas meditasi, masih malas melihat batin, sehingga penuh dengan kebencian, penuh dengan kelicikan, penuh dengan drama. Nah, itulah kita nggak tahu di masa mendatang apa yang kita akan dapatkan, Bapak Ibu ya. Ini adalah sangat-sangat mengerikan ya. Kalau Bante baca di sini, sampai papa mama malu. Aduh, kita orang kaya, anak kita kayak begini kelakuan, malu. Nah, pada akhirnya papa mama udahlah kirim anak ini ke satu pertapaan ya, satu pertapaan, dan di sana anak ini pada akhirnya karena papa mama orang kaya ya kan, tetapi datang ke pertapaan terima. Nah, ketika pertapaan terima, dia ditabiskan menjadi seorang brahmana, seorang pertapa. Nah, cara tabisnya ini Bapak Ibu menarik ya. Jadi seperti cara tabisnya kalau kita lihat di sini, dia digali tanahnya sampai seleher. Ya, sampai seleher, kemudian ditutup dengan kayu. Sampai orang ini nggak bisa berontak, nggak bisa bergerak. Jadi sampai di sini ditutup sama kayu. Nah, kemudian rambutnya, ya kalau kita pakai zilet kan, rambutnya ini nggak dicabut satu persatu ya, ditarik satu persatu ya. Dan ketika selama di pertapaan pun sama, dia nggak bisa makan. Ya, setiap kali teman-teman seluruh pertapaan ajak, ayo kita pergi dana makan, pergi ambil dana makan. Dia nggak mau, dia bilang saya nggak bisa makan, saya di pertapaan aja, beres-beres, bersih-bersih, ya, saya nggak mau pergi makan. Nah, teman-temannya kadang-kadang bawa pulang makanan kasih dia juga bilang, saya sudah nggak makan. Ya, jadi sampai mereka heran, ini orang makan apa? Ya, sudah berapa kali diajakin, nggak mau. Nah, teman-temannya akhirnya selidiki ya. Beberapa dari teman-teman nggak pergi, disuruh tunggu. Coba lihat itu si Jambuka tuh mau ngapain. Ternyata benar Bapak Ibu ya. Aduh, kasihan banget. Ketika teman-temannya sudah pergi, dia lihat pertapaan sudah sepi, cepat-cepat dia pergi ke Kaskus. Kakus. Nah, tiba-tiba di situ cepat-cepat dia mengambil kotoran-kotoran dan dia makan. Sampai teman-temannya pada akhirnya tahu rahasia. Oh, selama ini nggak makan karena makan kotoran manusia yaitu ya, kalau kita bilang sekarang septic tank ya. Nah, pada akhirnya daripada mereka malu, pertapaannya malu, pada akhirnya si Jambuka ini diusir dari pertapaan. Nggak boleh tinggal di sini lagi. Nah, Bapak Ibu, setelah dia diusir dari pertapaan, kemudian dia bingung mau kemana.
Tapi dia tahu bahwa ada satu batu, di batu itu banyak orang buang kotoran ya, buang kotoran. Jadi dia bilang, oh kalau saya tinggal di tempat sini, maka saya gampang untuk mendapatkan makanan ya. Jadi dia ada satu batu yang besar, dia sembunyi di belakang. Setiap malam-malam ya sama Bapak Ibu ya kelakuannya. Setiap malam hari dia pergi situ ngambil makan dia. Dan itu adalah kotoran semua, kotoran manusia, dia makan itu. Dan pada akhirnya orang-orang tuh kaget. Kok setiap hari ada orang yang tinggal di sini, ada pertapa. Dan mereka menganggap pertapa ini sakti karena duduk di belakang batu, kemudian hanya mulutnya terbuka ya. Dia sudah posisinya juga telanjang, nggak pakai baju. Kemudian posisinya adalah berdiri seperti kalau kita melihat beberapa yoga ya, satu gaya yoga itu kaki kanan di bawah, kaki kiri di atas. Jadi hanya berdiri pakai satu kaki ya. Dan sambil buka mulut. Jadi sambil buka mulut. Nah, kemudian orang-orang bertanya, "Pertapa, apa yang kamu lakukan di sini?" "Oh, saya makan udara." "Hah, makan udara? Hebat banget." Ya, padahal bohong ya. Kalau nggak ada orang dia makan kotoran, tapi kalau ada orang dia pura-pura jaim ya. Ya, ketika karena dia bohong, orang-orang percaya. Ya, sama mungkin ya kalau kita di sini juga sama percaya orang sakti. Ya kan? Coba kalau disuruh cari, oh itu orang bisa lihat pas live, pasti rame-rame pergi. Coba kalau disuruh bilang, ayo pergi meditasi, nggak ada yang pergi. Ya. Nah sama, zaman itu juga sama. Wah ini orang sakti. Ayo kita berbondong-bondong. Jadi beberapa kerajaan itu heboh gara-gara itu orang sakti. Itu pertapa yang berlatih diri dengan keras. Ya, akhirnya semua orang pergi ke sana, belajar hal yang salah ke dia. Dan kemudian disitulah Buddha bilang, aduh, berarti si Jambuka ini sudah membuat penyesatan ya, pandangan salah kepada banyak orang. Sehingga perlu untuk dibantu karena bagaimanapun Jambuka sudah memiliki banyak kumpulan kebajikan juga di masa yang lampau. Nah sehingga Bapak Ibu singkat cerita Buddha pergi ketemu dengan Jambuka, tetapi waktu itu Jambuka bilang tidak, kamu nggak boleh tinggal di sini. Kemudian Buddha bilang ya saya tinggal di celah situ boleh nggak? Akhirnya dia iakan, boleh tinggal di situ. Dan ketika waktu itu Buddha, karena beliau memiliki guru para dewa dan manusia, di teks di sini disebutkan bahwa ketika jaga pertama, ya Bapak Ibu kalau kita bilang jaga di India itu dibagi 6, ya 6 jaga. Setiap jaga adalah 4 jam. Jadi satu hari itu dibagi 6 jaga ya. Nah jadi dibilang di jaga malam tengah pertama ada para dewa ya, Catumaharajika dewa datang. 4 raja Catumaharajika ya, kalau kita bilang biasa setak tenuang ya, 4 raja dewa datang memberikan hormat. Jambuka dari tempatnya melihat, kok terang banget itu ya, terang banget. Tapi dia hanya memantau. Kemudian setelah Catumaharajika pergi, datang Saka Dewa Indra. Ya kadang-kadang kalau Anda bilang dalam bahasa Mandarin mungkin ya seperti tikong ya. Datang di situ, kemudian datang memberikan hormat kepada Buddha. Cahaya lebih terang daripada 4 dewa yang tadi. Nah kemudian terakhir Bapak Ibu, datang adalah Maha Brahma. Ya, Maha Brahma yang lebih tinggi lagi datang ke situ. Maha Brahma ini Bante mesti baca teksnya, apakah itu setara dengan Semenfo atau bukan ya. Ini kata Bante belum tahu. Nah itu datang di situ, kemudian cahaya lebih terang lagi. Dan besok paginya Jambuka ketemu Buddha, kemudian bilang, yang tadi malam itu siapa yang datang? Kemudian Buddha menjelaskan, oh yang datang pertama 4 Catumaharajika dewa, Saka Dewa Indra, kemudian yang terakhir adalah Maha Brahma.
Jambuka bilang, oh Mahabrahma itu kan yang dipuji oleh guru-guru Brahmana, para pertapa. Kenapa bisa menghormati kamu? Apakah kamu lebih tinggi daripada mereka? Buddha bilang, iya, mereka datang untuk menghormati saya. Nah Bapak Ibu, setelah mendengarkan itu, dia nggak percaya. Dan dia sombong kan, namanya suka bohong, sombong. Saya juga berlatih seperti ini begitu keras, para dewa juga nggak ada yang datang ke saya. Kemudian Buddha bilang, Jambuka, kamu bisa membohongi semua orang, tetapi kamu tidak bisa bohongi saya. Kamu bohong dengan kelakuan kamu yang tadi Bante sudah cerita ya, bla bla bla. Pada akhirnya kamu kan cuma bisa makan kotoran. Ini terjadi karena perbuatan kamu di masa lampau. Nah, mendengar kata-kata itu Bapak Ibu, Jambuka kaget lah. Kok orang ini bisa mengetahui masa lampau saya? Nah, kemudian Sang Buddha memberikan cerita bahwa kehidupan lampau dia pernah melakukan sesuatu karena iri hati, seperti yang Bante cerita di awal, dan disitulah Jambuka ini sadar. Dan setelah dia sadar, kemudian Buddha memberikan ceramah lain, dana kata, sila kata, sampai 4 kesunyataan mulia, dan pada akhirnya Jambuka mencapai tingkat pencerahan arahat. Ya, di situ dia kemudian memohon untuk ditabiskan menjadi biku dengan menggunakan ehibiku upasampada. Jadi ehibiku upasampada langsung bilang, kemarilah biku. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu Buddha langsung dibilang, kemarilah biku, maka Anda otomatis langsung jadi seperti Bante. Ya, lengkap, ada bol, ya. Sudah lengkap langsung kalau kita bilang ehibiku upasampada. Nah, jadi langsung lengkap dengan 8 perlengkapan seorang biku. Dan ketika selesai menjadi seorang biku, nah Bapak Ibu seperti biasa ya, umat-umat daripada petapa Jambuka ya masih datang. Terus melihatlah, sekarang ada 2 biku, tetapi yang dia kenal adalah si biku Jambuka. Maka mereka tetap menghormat Jambuka. Karena Jambuka ini malu bahwa ini umat-umat masih menghormat saya, bukan menghormat guru saya. Nah, maka di situ kemudian Jambuka untuk menunjukkan bahwa Buddha itu gurunya, kemudian Jambuka menunjukkan kesaktian ya. Di sini dibilang bahwa Jambuka itu terbang pertama setinggi pohon kelapa, terbang kedua lebih tinggi lagi. Ya, kemudian sambil menyebutkan bahwa Buddha itu adalah gurunya. Ya, dan di situ kemudian seluruh umat yang hadir juga pada akhirnya mereka belajar sama Buddha dan rata-rata dari mereka mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kisah cerita ini bukan karena Jambukanya bisa terbang. Ya, bukan karena Jambukanya bisa bertapa dengan kuat, tetapi asal mula kenapa cerita ini terjadi karena adalah iri hati dan kebencian. Nah, oleh karena itulah kita melihat di sini bahwa sangat bahaya. Ya, kita punya iri hati, kita punya kebencian membuat hidup kita tidak bahagia. Ya, kadang-kadang kita bilang, saya sudah punya rumah tapi nggak bahagia Bante. Kok bisa ya? Ya iya, masih iri hati di sebelah beli mobil baru, Anda sudah punya mobil masih liatin, aduh kenapa saya nggak punya beli itu ya? Karena iri hati, ya. Punya kebencian dan seterusnya. Oleh karena itulah kita sama-sama mengurangi ya, kita sebagai manusia biasa, ya kita masih belajar, kita mengurangi iri hati kita mengurangi kebencian kita, sehingga jangan lagi ada jambuka berikut di masa mendatang. Ya, kita sudah belajar dari sini bahwa cukup 1 jambuka yang sudah menceritakan kisah hidupnya kepada kita. Kita jangan lagi menjadi jambuka di masa mendatang. Karena iri hati kita mencelakakan kita,
Karena kebencian kita merusak kita dan menjatuhkan kita ke alam yang tidak baik. Ya, oleh karena itulah mungkin ini untuk malam hari ini, kalau mungkin Bapak Ibu ada mau bertanya, ya dipersilahkan. Jadi bagaimana cara mengurangi iri hati? Ya nggak ada lain Bapak Ibu ya, dengan bagaimana kita menjaga pikiran kita. Kalau kita sudah bisa menjaga pikiran kita, kita sadar, oh ternyata nanti iri hati saya nanti dapatnya jelek. Ya udah kita punya iri hati, kita stop. Ya, jadi kita bermeditasi. Kapan bermeditasi? Besok hari Rabu. Ya, biar ketika kita, wah iri hati Bante muncul, cepat-cepat kembalikan kepada objek ya. Oh, iri hati karena saya mempunyai diri ya, karena saya memiliki keegoisan, karena saya memiliki kesombongan, ini karena iri hati. Saya tidak mau melepaskan orang lain dari saya. Nah ini ya, jadi ketika kita sadar bahwa aduh ini iri hati, ya kan, ini panas, ini iri hati itu bisa membuat kita panas, dingin ya. Kadang-kadang nggak bisa tidur mungkin. Ya, itulah iri hati ya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melihat orang, kita nggak bahagia. Namun sampai kapan kita nggak bahagia dengan itu ya? Oleh karena itulah kita harus melihat batin kita sendiri ya. Kita sama-sama belajar. Jadi kita melihat batin kita bahwa ini pantas dilakukan atau tidak pantas dilakukan. Ya mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau latihan ya coba kita latih meditasi sedikit-sedikit. Ya besok juga nggak lama, 40 menit. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ya mungkin Bante akan tutup untuk hari ini. Kita akan tutup dengan pelimpahan jasa. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan air dan gelas, Anda sudah bisa siapkan sesi pelimpahan jasa. Dan Bante mau kasih tahu pada hari ini, untuk mengingat kebajikan Bapak Ibu bahwa hari ini kita telah berdana ke wihara di Bencen Monastery yang ada di Nepal. Itu ada sekitar 350 biku di sana, samanera dan biku. Kemudian juga ke Tergar Monastery di Bodh Gaya, sekitar 250 sekian biku juga sudah berdana di sana. Dan kita sekarang lagi mencari ya calon-calon wihara yang ada di gunung, yang mereka sekarang ada di Nepal. Karena Nepal ternyata sekarang, kemarin saya cerita sama Nyima, di sana vaksin habis. Jadi ini sangat riskan buat ya mereka di sana ya. Jadi makanya kita hari ini mulai cari buat yang di Nepal. Untuk yang di India, Bante rasa sudah oke semua. Dan kita di India tinggal fokus ke wihara Myanmar. Ada 5 wihara yang kita dapat hari ini juga. Ya, mari kita bersama-sama mengingat semua kebajikan yang sudah diperbuat. Dan kita lakukan pelimpahan jasa. Semoga dengan jasa kebajikan yang sudah Bapak Ibu perbuat hari ini dan waktu yang lain, semoga dapat membawa kebahagiaan. Semoga dengan kebajikan ini tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang telanjang memperoleh pakaian, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memperoleh tempat bernaung, dan semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui jasa kebajikan ini juga, semoga melimpah bagi sanak keluarga kita, baik yang masih hidup, yang sedang sakit, maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan. Semoga mereka semua terbebas dari penderitaan mereka dan secepatnya memperoleh sebab kebahagiaan.
dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga segala kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, kesuksesan, dan usia senantiasa bertambah, dan semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan di dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Mari bersama-sama Anda melakukan pelimpahan jasa. Yatha variwaha pura paripurenti sagarang ewa mewaito dinang petanang upakapati citang batitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sankapa cando panara soyatha manijo tira soyata sabitiyo viwajantu sabarogo vinna satun mate bawatu antarayo suki digayuko bawa biwa dana siri sani camboda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukam balam ayanca koda kinadina sanggam hi supatitita dikaratang hitayasa tanaso upakapati sonyati dhammo ca ayang nidasito petanang puja cakata ulara balanca bhikkhunang manopadinang tomehi punyang pasutang anapakanti bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammang nubhavena sada soti bhavantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangghano bhavena satha soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu.